Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sanggutars. Bagaimana keadaan kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua atau dalam keadaan sedang nangis di pojokan? Asik ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap yakin kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, di mana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk parameter harga daripada Bitcoin sendiri kali ini berada di area 69.300-an. Oke ya. Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin dengan terjadinya retracementnya Bitcoin tersebut, teman-teman, tentunya altcoin juga mengalami pergerakan yang sama gitu kan. Altcoin juga mengalami penurunan alias merah merona-rona serta meronta-ronta gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga pergerakan daripada sektor meme coin, bisa kalian lihat sendirilah. Dogecoin ini setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, dia mengalami retracement kali ini berapa? Di area 0,98. Ya, ini dalam time frame 1 jamnya. Dalam daily-nya dia mengalami penurunan sekitar 7,58%, Shiba juga 6,56%, PP juga 6,96%, WIF apalagi 10%. Jadi mayoritas mengalami penurunan teman-teman ya, mayoritas mengalami penurunan ya, retracementnya terjadi juga gitu kan. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, manfaatkan aja buat kalian yang memang mempersiapkan dana dingin untuk menunggu momentum seperti ini, ya silakan. Udah masuk dalam fase kategori koreksi tipis-tipis, ya udah masuk dalam kategori untuk melakukan DCI. Ingat ya, manfaatkan momentum kalau memang kalian menunggu momentum turun. Bagi yang notabene nggak menunggu ini, berharap naik, kita berharap teman-teman ya, dalam waktu dekat dia akan grow up lagi. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, target sudah tercapai untuk Bitcoin. Nah, yang kita maksud target udah tercapai untuk Bitcoin adalah di mana target retracementnya ya teman-teman ya. Kita turunkan dulu ke time frame daily karena ini dari time frame weekly. Oke, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, sempat kita bahas kemarin atau tadi pagi ya, aku gak lupa. Nah, sempat kita bahas kemarin juga, sempat kita bahas juga Bitcoin ini kalau memang dia ingin mengalami penurunan ya, kemungkinan besar dia akan mengarah ke area gapnya ya. Dan kemarin sempat kita bilang kalau area ini nggak mampu mempertahankan di area 69.000 something gitu teman-teman, atau di area 69.000 pas lah ya kan, maka dia berpotensi untuk mengambil area gapnya teman-teman. Dan untuk saat ini kan setelah dia menyentuh di area 69.000, dia mengalami apa? Pembalikan harga, walaupun dia sedonya itu sampai di kisaran harga 68.800-an. Nice ya. Target pertama udah closing. Nah, target berikutnya di mana? Oke, kalau area ini tidak mampu untuk memantulkan teman-teman, atau untuk menjadi area support berikutnya, maka Bitcoin ini berpotensi untuk benar-benar nutup gap seutuhnya, bisa di area 68.300-an atau sampai di kisaran harga 68.100-an. Itu full 100% gap tertutup teman-teman ya. Dan tidak menutup kemungkinan shadow-nya juga bisa menyentuh di area 67.400-an, hanya sekedar shadow gitu ya. Akan tetapi yang perlu kalian ketahui adalah di bawah sini ternyata masih ada satu area gap, di mana di area 64 ribuan teman-teman ya, sampai di kisaran harga 63 ribuan. Jadi kita perlu waspada nih ya kan. Tapi kalau kita lihat secara overallnya, secara keseluruhan, di sini udah membuat yang namanya change of character, yang notabene ini adalah pertanda sebenarnya Bitcoin ini masih dalam trennya, tren bullish gitu kan. Ya semoga saja teman-teman ya, semoga saja dia hanya mencari area titik pantul untuk membuat support kuatnya gitu ya, untuk melanjutkan kenaikan mungkin sampai di kisaran harga 80 ribuan gitu. Amin, semoga saja. Oke, mantap jiwa ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi tentang PP, di mana PP ini menorehkan ya sejarah menjadi koin koin meme pertama yang memasuki pasar Jepang. Mantap jiwa ya. Jadi buat teman-teman semua holder PP, tetap semangat aja teman-teman ya. Saya kira PP ini ya dia akan
mahal juga harganya teman-teman ya, tinggal kita sabar nggak untuk ngeholdnya. Nah, jadi PP telah membuat sejarah dengan menjadi koin meme pertama yang memasuki pasar Jepang setelah didaftarkan di Bitcoin, bursa populer yang dilisensikan oleh Badan Layanan Keuangan Negara tersebut. Jadi PP saat ini merupakan mata uang kripto terbesar ke-24 di pasar dengan kapitalisasi pasar sekitar 4 miliar dolar. Dan sekarang akan tersedia untuk perdagangan spot, pinjaman, dan tabungan. Oke, mantap ya. Jadi dukungannya cukup keras juga nih untuk PP ya. Untuk merayakan pencatatan koin meme populer tersebut di Bitcoin menawarkan 2 promo khusus bagi mereka yang memperdagangkan PP. 1 promosi untuk meningkatkan keterlibatan memungkinkan 10 pengguna yang membeli token PP senilai 10.000 yen untuk memenuhi syarat memenangkan sekitar 100.000 PP tambahan melalui undian. Penawaran tersebut akan berlangsung hingga pukul 3.05 PM pada tanggal 27 November teman-teman. Jadi ya ini adalah perkembangan PP yang cukup menarik teman-teman. Jadi Bitcoin ini Jepang mengumumkan dimulainya perdagangan mata uang kripto PP. Nah, jadi di sini teman-teman ya populer PP yang meningkat. Jadi PP adalah salah satu koin meme paling populer di pasar bersamaan dengan Doge, Floki, Good, Dogwave, dan beberapa lainnya. Salah satu fitur yang menentukan koin meme adalah pembakaran otomatis sejumlah token tertentu setelah setiap transaksi, menghilangkan dari peredaran dan secara bertahap mengurangi pasokan token sambil mempertahankan keseimbangan pasar. Hasilnya PP telah menarik perhatian signifikan dari pengguna berkat pasokan yang terbatas. Sifat deflasi PP merupakan langkah strategis untuk mempertahankan nilainya sesuai dinamika penawaran dan permintaan. Oke. Jadi buat teman-teman semua, apakah kalian masih hold PP ya? Apakah kalian masih yakin nih bahwasanya PP bisa ke area Rp1 gitu kan? Memang target terdekatnya di area Rp1. Saya sih masih optimis. Saya masih optimis PP ke Rp1 gitu teman-teman. Entah nanti terjadi di tahun 2025 pertengahan atau awal, atau bahkan bisa terjadi di akhir tahun ini juga bisa teman-teman. Kita sebenarnya tinggal menunggu momentum bullish daripada Bitcoin. Oke. Nah, Bitcoin ini nanti teman-teman, ketika harga Bitcoin itu nanti melambung naik tinggi, mahal, maka tidak menutup kemungkinan PP juga akan mengikuti pergerakan yang serupa. Sedikit saran saja buat teman-teman semua. Wah bang, udah PP itu hype-nya hilang, ganti aja dengan meme coin lainnya yang memang sedang lahir baru-baru ini. Banyak teman-teman meme-meme lainnya ya kan. Nah, kalau kalian memiliki mindset seperti itu, pemikiran seperti itu, ya nggak ada salahnya sih ya, yaitu hak Anda. Tapi sedikit saran saja buat teman-teman semua, milikilah sedikit PP, entah kalian memiliki 500 PP, 500.000 PP ya dalam bentuk PP gitu kan, atau 1 juta koin PP gitu teman-teman, minimal 1 juta kalian punya. Siapa tahu kan memang harganya bisa ke area 1 atau 2 atau bahkan Rp5 ke depannya, nggak ada yang tahu. Setidaknya kita punya, jangan sampai kita hanya menjadi penonton ketika orang lain taking profit, gitu aja ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang PP, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.